Witing Tresno Jalaran Soko Kulino merupakan sebuah pepatah Jawa yang artinya adalah cinta datang dan tumbuh karena terbiasa bertemu. Ia pepatah Jawa lama yang selalu menjadi kenyataan, di mana seseorang laki-laki dan perempuan tidak memiliki perasaan apa-apa, namun karena seiring berjalannya waktu, pada akhirnya cinta tumbuh dan bersemi pelan-pelan hingga benar-benar jatuh cinta. Sudah banyak kisah asmara pasangan dimanapun berada pernah merasakan hal seperti ini. Awalnya biasa saja, hingga getaran cinta tak mampu mereka tolak hingga tumbuh di dalam hati. Sementara di lain pihak ada kata-kata yang mengatakan jika perjuangan cinta LDR atau cinta hubungan jarak jauh butuh perjuangan yang kuat dan besar agar cinta tak kandas di tengah jalan. Iya, walaupun pada kenyataannya ada yang mampu mempertahankan cinta jarak jauh, namun tak dapat dipungkiri jika banyaknya pasangan yang tak mampu mempertahankan cinta jarak jauh mereka hingga ke pelaminan. Hingga cinta yang mereka perjuangkan di awal-awal harus layu dan gugur sebelum janur kuning melengkung. Dan yang kini sedang heboh menjadi pembicaraan adalah kandasnya hubungan asmara jarak jauh antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tizu yang terpisahkan jarak lautan dan samudra. Kaesang Pangarep kini telah mengakui jika dirinya bukan ghosting alias menghilang, namun telah menyatakan kepada Felicia tak dapat lagi melanjutkan hubungan asmara. Dan yang mengejutkan, menurut pengakuan dari Kaesang, setelah dirinya menyatakan ingin menyudahi kisah asmaranya dengan Felicia, kata-kata makilah yang didapatkannya. Dan tak lama setelah Kaesang putus dari Felicia, muncullah ke publik foto-foto kedekatan antara Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta yang konon dikabarkan telah mengisi hati Kaesang Pangarep. Lalu benarkah antara Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta kini telah menjadi sepasang kekasih? Entahlah, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Maka sebelum muncul foto-foto kedekatan antara Kaesang dan Nadia Arifta, inilah momen-momen detik-detik kebersamaan yang tercipta antara Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta saat grand opening bisnis milik Kaesang Pangarep. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke, sebentar lagi boleh langsung kita akan grand opening. Kita akan launching langsung Mas, karena kopi. Tapi sebelumnya nih Mas, walaupun menu-menu gini, gimana perasaannya Mas Kaesang? Gimana Mas? Senang. Oh senang. Ibu senang Bu, udah difoto kan? Oh iya udah. Ya udah Mas. Mas boleh duduk dulu Mas. Mana ini tim aku Mas Herman? Kita mau, jadi Mas katanya mau atraksi sulap ya katanya ya? Hah? Sulap ya? Iya katanya loh Mas loh. Iya loh. Saya ini kayak jadi fokus ya. Oke, tuh perdana. Nah, ini dia tim pesulap kami ya. Nah, lihat ya. Jangan ada yang teranyuh semuanya ya. Semua tetap fokus ya. Ini perdana Mas Kaesang sulap loh. Launching produk kita langsung. Media boleh merapat ya. Mas gimana Mas? Kayaknya ada salah skenario apa gimana nih Mas? Udah pas banget ya kayaknya ya? Enggak, aman Mas, aman. Balik. Iya. Oke ya. Sebentar lagi udah rekan-rekan media mungkin boleh agak maju juga silakan. Saya kasih kesempatan. Yang profesional dong, yang profesional. Oke. Iya. Oke. Udah ya. Ini sulap, beneran sulap ini. Oke. Nggak kelihatan. Oke, sulap ya Mas ya kita ya. Ini yang di belakang jangan nyebarin sulapnya ya. Di belakang jangan, saya tutupin. Gak apa-apa Mas, aman. Jadi kan ini kan saya mau buka toko kopi pertama saya. Iya. Jadi saya juga pengen sulap pertama saya juga. Ini perdana saya sulap di depan. Loh, suaranya mati. Oh enggak. Jadi gini, sebenarnya triknya simple. Cuma saya tuh pengen ngebuat ternak kopi itu melayang. Karena apa? Karena saya tuh pengen ternak kopi itu bisa terbang ke seluruh dunia supaya bisa buka di seluruh dunia. Amin. Nah, ini kan sekarang ternak kopinya masih saya pegang nih. Masih saya pegang. Waduh, masih Mas, masih aman. Enggak ada meja juga Mas, bisa pegang tuh buat kokoh Ini yang banget. di belakang jangan nyebarin triknya ya. Jangan dong. Jadi selebgram lah ibu. Iya. Aduh, triknya ketahuan. Oke. Nah, di sini tuh, kayak tadi saya bilang, saya pengen buat ternak kopi melayang. Nah,
contohnya seperti ini. Oh, saya bisa melayang. Ini sebenarnya hal-hal yang mudah. Tepuk tangan dong. Tuh. Mas Kaisang nggak pegang loh. Ini sebenarnya hal-hal yang mudah. Makanya saya tuh pengen ngasih tahu kalau sebenarnya untuk berwirausaha itu gampang. Waduh, tuh pesannya. Aduh, ini Mas kamu kelihatan ini. Kelihatan dikit. Nah, dikit. Nah. Iya, gini lah gini ya. Oke. Saya juga pengen ngasih tahu sebenarnya dalam hal apapun itu kita butuh bantuan orang lain. Nggak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Nah, makanya di sini saya trik sulapnya dibantu masnya ini yang juga ketua saya. Nah, ini dia nih. Ini dia yang saya panggil tadi Mas Herman itu. Ini dia nih ini. Mas nggak apa-apa ya. Udah grogi dia Mas sudah. Nah, jadi trik apa? Saya tuh kalau melakukan trik sulap itu ada apa pesan moralnya juga. Iya. Itu tadi udah dibuka ceritanya kayak gitu. Iya, Oh, udah sih Mas. Oh, udah ya. Gitu. Udah. Kita buat simple aja Mas, karena juga kan Ternak Kopi kan simple Mas, take away drink gitu. Jadi mungkin untuk yang sudah hadir sini mungkin bisa dicoba ternak kopi. Jadi ternak kopi sebenarnya saya sudah 1 tahun latihan untuk jadi barista. Cuma baru bisa kesampaian buka kopi saya ya di hari ini di tanggal 6 April 2019 di Alpha Midi Super ini. Wow. Saya juga terima kasih buat Alpha Midi Super yang sudah bersedia untuk support ternak kopi. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah perjalanan asmara antara Kaesang Pangarap dan Felicia Tizu yang terbentang jarak sangat jauh kini harus kandas dan putus di tengah jalan. Dan putus cinta yang terjalin dibumbui dengan drama-drama yang mengejutkan semua pihak. Manakala ibunda serta kakak dari Felicia angkat bicara dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kaesang. Tudingan ghosting atau menghilang tanpa kabar pun ditujukan kepada Kaesang. Tidak terima dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya, Kaesang pun memberikan klarifikasi bahwa telah berkomunikasi dengan Felicia. Namun, apa yang didapat oleh Kaesang sungguh tak diduga, yaitu kata-kata caci maki. Pihak Kaesang pun telah memberikan pernyataan yang membuktikan jika tidak ada sikap menghilang begitu saja. Dan kini, setelah kisah cintanya Kaesang dengan Felicia sudah resmi berakhir, konon kabarnya ada satu wanita yang telah membuat Kaesang berbahagia yang bernama Nadia Arifta. Foto-foto kedekatan antara Kaesang dengan Nadia Arifta pun kini tersebar luas. Maka sebelum Nadia Arifta yang kabarnya telah menjadi permaisuri di hati Kaesang, kebersamaan mereka dalam event dan momen grand opening bisnis yang dijalankan oleh Kaesang telah tercipta. Salah satunya ketika Nadia Arifta menjadi MC acara pembukaan Sang Pisang di kota Bandung pada bulan Januari tahun 2019 yang lalu. Maka inilah momen kebersamaan antara Kaesang dan Nadia yang terekam secara eksklusif berikut ini. Sebelumnya kita pernah buka dengan konsep kamera di Kemang, Jakarta Selatan. Kemang, Jakarta. Ini yang kedua dan ketiga di Pasir Kaliki. Pasir Kaliki, Bandung langsung 2 ya. Yes. Wow. Kita buka sekaligus hari ini di Pasir Betul. Kaliki dan di Pati Ukur Ya. di Indomaretnya. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan tentunya untuk Sang Pisang. Boleh kita panggil langsung Bapak Harmoni Silakan untuk Pak Harmoni selaku direktur. untuk menyampaikan sambutannya. Ini Pak Cabang Bandung. Silakan. Selamat siang warga Bandung. Sampurasun. Selamat siang. Betul, saya dari manajemen Indomaret. Tentunya senang sekali hari ini kita bekerja sama dengan Sang Pisang ya, menjadi salah satu mitra. Terima kasih Pak. Kesempatan Semoga terbaik nanti kita kita ini. bisa kerja sama jangka panjang tanpa dikenakan pajak mungkin. Iya, dikenakan pajak dari Indomaretnya, biaya sewa maksudnya ya. Ya Pak ya. Momen kebersamaan yang terjalin saat grand opening bisnis milik Kaesang tidak hanya cukup sekali yang terekam di depan kamera media. Namun pada bulan April 2019 serta Mei 2019, potret kerjasama di antara mereka berdua pun terjadi.
Bahkan terlihat Kaesang beberapa kali selalu berkoordinasi dengan Nadia dalam acara grand opening bisnis milik Kaesang tersebut. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke, sebentar lagi kita boleh langsung kita akan grand opening. Kita akan launching langsung Mas karena kopi. Tapi sebelumnya nih Mas, walaupun menu-menu gini, gimana perasaannya Mas Kaesang melihat antusias masyarakat Cipayung Mas? Gimana Mas? Oh senang. Ibu senang Bu, udah difoto kan? Oh ya udah Mas. Mas boleh duduk dulu Mas. Mana ini tim kagok Mas Herman? Kita mau, jadi Mas katanya mau atraksi sulap ya katanya ya? Hah? Sulap ya? Iya katanya loh Mas loh. Iya loh. Saya ini kayak jadi fokus ya. Oke, tuh perdana. Nah, ini dia tim pesulap kami ya. Nah, lihat ya. Produk kita langsung, media boleh merapat ya. Mas, gimana Mas? Kayaknya ada salah skenario mau gimana nih Mas? Udah pas banget ya kayaknya ya? Enggak, aman Mas, aman. Balik. Iya. Oke ya. Sebentar lagi udah rekan-rekan media mungkin boleh agak maju juga silakan. Saya kasih kesempatan. Yang profesional dong, yang profesional. Oke. Iya. Oke. Udah ya. Membuka dan meresmikan acara Ternak Kopi pada kali ini ya. Dan mungkin kita bersama kepada panitia untuk memberikan apresiasi pada kali ini ya. Kira-kira yang pastinya pada kali ini katanya ada box of the box ya pada kali ini. Dan kami persiapkan untuk kepada para panitia 2, 1. Dengan ini kita akan bawa grand opening dari Ternak Kopi di Mall of Indonesia resmi dibuka. Tepuk tangan yang meriah rekan-rekan sekalian. Luar biasa. Tak cukup di Jakarta dan Bandung saja, momen kebersamaan dalam pekerjaan yang terjadi antara Kaesang dengan Nadia Arifta. Bahkan ketika event grand opening bisnis milik Kaesang yang bernama Sang Pisang di Kota Malang, Nadia Arifta pun menjadi MC dalam acara tersebut. Suasana meriah pun terjadi ketika Nadia menjadi pemandu acara grand opening Sang Pisang di Kota Malang pada bulan Mei tahun 2019 yang lalu. Resmikan. Kita akan saksikan bersama-sama hadirin para tamu undangan, hadirin semuanya. Boleh mengabadikan momen yang spesial ini tentunya. Ya, Pak. Bapak senyumnya manis kayak Pak Jokowi loh Pak. Ayo bareng-bareng ya. Terserah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yeay! Selamat datang di Sang Pisang by Kaesang. Terima kasih untuk para rekan-rekan semua di sini yang sudah menyempatkan hadir ya untuk membuka grand opening dari Sang Pisang by Kaesang ini. Tepuk tangan dulu, saya mau dengar semangatnya teman-teman. Dan ketika acara grand opening Sang Pisang di Kota Malang berlangsung dengan sukses, tentunya kebahagiaan sangat dirasakan oleh Kaesang. Karena berkat kerjasama timlah, acara dapat berlangsung meriah dan sesuai dengan harapan. Dan sebagai tanda ucapan syukur setelah acara selesai, Kaesang beserta dengan Nadia juga tim kelompok kerja makan bersama. Lalu apakah dengan seringnya momen kebersamaan yang terjadi antara Kaesang dan Nadia Arifta saat bekerja mengakibatkan tumbuhnya benih-benih cinta di antara mereka berdua? Entahlah, hanya waktu yang dapat menjawabnya. Namun yang pasti di tengah perbincangan yang hangat pasca putusnya hubungan asmara antara Kaesang dan Felicia sudah resmi berakhir dengan pernyataan dari Kaesang. Ada salah satu postingan dari Kaesang yang menyatakan butuh vitamin N. Lalu apakah arti dari maksud Kaesang dengan vitamin N? Apa kata N yang dimaksud adalah Nadia Arifta? Jawabannya masih menjadi misteri, karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Kaesang maupun Nadia Arifta tentang hubungan mereka.
di mana saat ini publik terus menunggu jawaban dan kepastian atas foto-foto kedekatan mereka yang beredar di tengah netizen dan masyarakat. Dan ketika kini publik serta netizen sedang dihebohkan dengan putusnya jalinan asmara antara Kaesang dan Felicia, serta munculnya foto-foto kedekatan antara Kaesang dengan Nadia Arifta berikut dengan kata-kata butuh vitamin N. Akankah kelak suatu saat nanti sosok Nadia Arifta lah yang akan menjadi pendamping hidup Kaesang Pangarep selamanya? Waktulah yang akan menjawabnya. Lalu seperti apa pandangan Kaesang Pangarep tentang pernikahan? Ya, namanya laki-laki kan, kita kan juga kedepannya pasti menjadi kepala keluarga. Saya walaupun masih mahasiswa tapi saya ya udah bersiap lah dari sekarang gitu aja. Kisah asmara antara Kaesang dan Felicia memang telah berakhir. Masing-masing akan memiliki episode kehidupan sendiri-sendiri, menemukan cinta sejatinya masing-masing. Luka mungkin akan dirasakan bagi pihak yang tidak menerima kenyataan dan realita yang sesungguhnya. Maka inilah momen-momen kedekatan antara Kaesang dan Felicia yang pernah tercipta, yang kini telah menjadi masa lalu serta kenangan. Kayak bikin jarang kok bisa. Apa? Bapak kan ke mana ya? Ke Pacitan ya? Iya, Pacitan atau apa? Ada waktu pasti kan saling belajar sama belajar bareng untuk ujian gitu. Tapi ngeliat Kaesang tipe seperti apa ketika dalam bisnis, usaha, semangat atau seperti apa sih? Kaesang sosoknya dia itu orangnya sangat bersemangat dan dia juga orangnya nggak pernah putus asa ya, kelihatan. Dia juga menaruh banyak waktu dan effort untuk bikin ini sang pisang. Nah, sama Kaesang sendiri nih, kamu udah berapa lama nih kenal? Aku udah hampir 2 tahunan. Yang membuat lu kepincut sama dia apa sih? Dari seorang Kaesang yang membuat lu memutuskan menjadi pacarnya gitu. Nah itu kan untuk saya yang tahu mas, pasti untuk saya yang tahu. Tapi terus terang dia anaknya rajin dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab banget ya. Tapi jadi berpikir buat bisnis bareng masih ke depannya? Bisnis bareng? Bareng gimana? Ya jadi bareng usaha bareng buat gitu. Ya kayak sang pisang gini aja. Jadinya ya saling mendukung aja. Bagus, kenapa harus pisang? Enggak, aku cuma ya dukung aja lah. Bisnis apapun juga bagus, yang penting halal. Nah, Kaesang sendiri kan Banyak banget warga yang minta foto juga. Jadi gimana sih pendapatannya Kaesang? Jadi artis gitu sekarang? Artis sih enggak lah, cuman mungkin karena sosok dia itu siapa makanya orang minta foto ya. Seneng-seneng aja nggak apa-apa. Nah, lu merasa terganggu nggak dengan sosok dia itu? Kan misalnya lu kemana-mana nih sering diikutin sama masyarakat gitu. Kadang Kan terganggu. dia yang ikutin, aku kan enggak. Jadi ya Lu nggak apa-apa. sebagai salah ya, saya kan sebelah-sebelahan nih. Biasanya merasa risih, terganggu gitu kan, misalnya ada ya warga yang tiba-tiba minta foto gitu. Enggak ya? Nah, Kaesang kan sekarang lagi sibuk kuliah juga di skripsi, terus harus ngurusin bisnis juga. Seperti apa, kamu selalu nggak ngingetin untuk kuliahnya juga? Kayaknya dia bisa untuk sekolah dan bisnis juga. Dia itu ngerti gimana atur waktunya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.